Setelah Julian memutuskan keluar dari rumahnya Mama Gina nih guys ya, kehidupan Julian berubah drastis. Sekarang Julian harus bekerja menjadi kuli panggul untuk menghidupi kehidupannya Safira. Dan di sini dia mengerti bahwa betapa susahnya mencari pekerjaan. Setelah melamar dari beberapa perusahaan, ternyata Julian tidak diterima dengan alasan karena tidak berani menggaji Julian kecil karena sebelumnya Julian memiliki perusahaan yang sangat besar, kenapa dia harus tinggalkan semacam itu. Dan di situ nih guys ya, ketika menjadi kuli panggul ternyata gajinya sangat sedikit sekali dan Julian tahu betul itu susah semacam itu loh guys. Nah tiba-tiba di situ nih guys ya, di jalan ada seorang ibu-ibu yang ternyata dirampok, yang dijamret oleh seseorang semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, ibu-ibu itu berteriak ada perampok semacam itu dan kemudian Julian datang berusaha untuk membantu dan mengejar perampok tersebut dan berusaha menyelamatkan dompet tersebut ya, dan dia berusaha terus mengejar orang yang merampok tersebut dan laki-laki tersebut ternyata memang berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dari Julian guys ya, bahkan sampai lari ke tangga semacam itu. Julian tetap berusaha untuk mengejar dan membantu seseorang nih guys ya, agar perampok tersebut jerah, agar dia tidak berani jambret lagi ibu-ibu, kasihan semacam itu. Makanya Julian berusaha untuk memukul laki-laki tersebut yang telah menjambret ibu-ibu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Julian sempat dipukul oleh penjamret tersebut nih guys. Namun Julian melakukan perlawanan balik sehingga dia berusaha untuk memukul. Dan kemudian di situ nih guys ya, Julian meminta dompet ibu tersebut untuk dikembalikan semacam itu. Dan kemudian datanglah orang-orang nih guys yang membantu Julian nih guys untuk mengurus penjamret tersebut yang akan dilaporkan kepada polisi. Nah mengenai dompet tersebut, Julian yang telah mengurusnya dan akan memberikan kepada ibu-ibu tersebut. Sementara bapak-bapak itu lagi ya mengurus semua penjambretan itu, melaporkan kejadian tersebut menjadi saksi di kantor polisi agar kejadian ini tidak terulang lagi semacam itu loh guys. Dan sementara ibu-ibu yang dijambret tadi itu benar-benar sedih karena semua uangnya itu ada di jambret. Kemudian datanglah Julian nih guys yang membawa dompet dan berusaha untuk menenangkan ibu-ibu tersebut nggak usah lagi menangis semacam itu. Kemudian menyerahkan dompet tersebut kepada ibu tersebut sambil bilang jangan sedih semacam itu. Dan kemudian di situ nih guys ya, ibu tersebut ini lega nih guys ya karena kedatangan Julian. Karena Julian ternyata berhasil menyelamatkan dompet yang isinya uang yang sangat berharga banget buat ibu tersebut. Nah kemudian di situ nih guys ya, Julian melakukan itu semua memang karena kasihan. Walau bagaimanapun rasa kemanusiaan harus ada di hatinya Julian. Makanya dia membantu. Julian tahu betul rasanya kesusahan semacam itu dan kemudian sebagai rasa balas terima kasih ibu-ibu tersebut justru malah memberikan barang yang ia beli nih guys ya, sayuran semuanya dikasihkan kepada Julian. Kemudian di situ nih guys ya, Julian malah justru tidak mau mengambil semua barang-barang yang telah dibeli oleh ibu tersebut karena walau bagaimanapun dia tulus membantu ibu tersebut menyelamatkan dompet dia dari penjambretan. Dan kemudian di situ nih guys ya, walaupun dia berusaha untuk menolak, ibu tersebut terus berusaha untuk ya merayu dan memberikan barangnya sebagai rasa terima kasih telah menyelamatkan dompet yang isinya uang. Dan kemudian tidak hanya itu, ternyata ibu-ibu di sampingnya juga memberikan seperti beras, telur, sebagai alat masak gitu loh guys ya, lumayan digunakan untuk makan sehari-hari dan ini tuh hal yang sangat luar biasa yang Julian rasakan gitu loh guys. Dan sementara Mama Gina itu sedih nih guys ya setelah bertemu dengan Mama Lestari karena Mama Lestari itu nih guys ya menjelekkan Safira dan mengadu domba Safira dengan mama mertuanya yang tak lain adalah Mama Gina. Dan di situ Tante Wulan sangat sedih dan dia minta maaf kepada Mama Gina karena apa? Karena dia itu tujuannya dibawa ke restoran untuk happy makan bareng. Ternyata malah di sana malah ketemu dengan Mama Lestari semacam itu. Ketika Mama Lestari itu ngomong yang tidak-tidak menjelekan Safira, otomatis kan membuat Tante Wulan tidak enak semacam itu karena jatuhnya nanti kalau mendapatkan omongan ya atau mendapatkan hal-hal yang tidak enak omongan dari Mama Lestari itu malah bikin down Mama Gina. Kemudian Mama Gina itu malah justru membela Tante Lestari karena apa yang diomongkan Tante Lestari itu malah benar. Karena yang dia pikirkan itu bukan masalah Tante Lestarinya melainkan Safiranya karena Safira telah menghancurkan kehidupannya. Ya hubungan antara anak dan ibu semacam itu. Kenapa ya Safira kok tega? Dan kemudian di situ nih guys ya, Tante Wulan bingung apa yang harus dilakukan karena jatuhnya sekarang setelah mendengarkan omongannya
Tante Lestari, Mama Gina semakin benci banget kepada Safira. Karena Safira itu menurut Mama Lestari itu memang biang masalah. Begitupun juga dengan Mama Gina yang baru menyadari karena hubungan dia dengan anaknya itu hancur rentang gara-gara Mama Gina. Malahan di situ nih guys ya. Kalau misalkan Safira itu memang niatnya mencari Dania, kan bisa saja tuh ya kan mencari Dania sendiri-sendiri, nggak usah bilang suaminya. Kenapa dia malah main bilang suaminya semacam itu kan? Itu tujuannya buat apa? Itu untuk mengadu antara anak dan ibu semacam itu agar ibunya itu menjauh dari anaknya semacam itu. Dan anaknya benci kepada ibunya sehingga meninggalkan rumah. Dan itulah yang dilakukan Safira. Kenapa Safira itu jahat gitu loh. Dan kemudian di situ Tante Wulan berusaha menasehati Mama Gina untuk tidak ngomong seperti itu. Karena walau bagaimanapun Safira kan orang baik semacam itu, berusaha untuk menenangkan Mama Gina. Namun apapun yang diucapkan oleh Tante Wulan ternyata tidak didengar gitu loh guys. Karena memang Mama Gina itu malah justru meminta bantuan Tante Wulan untuk mencari di mana tempat tinggalnya saat ini berada Julian untuk meninggalkan Safira. Kasihan Safira saat ini sedang hamil, dihadapkan pada pilihan yang susah. Nah, sementara Julian yang berusaha untuk membawa barang dagangan, membawa barang-barang yang banyak banget, beras semacam itu loh guys, untuk ia kelola dari bantuan ibu-ibu tersebut nih guys ya. Kemudian di situ nih guys ya, karena dia tidak mendapatkan angkot ya, kemudian di situ ada Tom yang datang gitu guys yang membantu Julian, dan sebenarnya tujuan dia juga pengen pergi ke tempatnya Julian nih guys ya. Ya sekalian menawarkan bantuan mengantarkan Julian ke kontrakan ia saat ini tinggal. Nah, sementara Dania nih guys ya sedang dilatih oleh Yuda nih guys ya untuk bisa melindungi diri dia sendiri dengan cara boxing atau tinju. Dan di situ nih guys ya, pertama kali yang diajarkan yaitu adalah tentang semangat. Semangat nggak dia semacam itu. Nah, kemudian dia menjawab semangat, namun ternyata semangatnya itu kurang gitu loh. Dan kemudian dia akhirnya berusaha untuk semangat. Nah, setelah dia semangat membara, kemudian di situ nih guys ya, Yuda itu berusaha melihat nih bagaimana cara meninjunya, bagaimana cara menonjoknya Dania gitu loh. Kemudian dilihat tuh ternyata cara tinjunya pada waktu awal itu biasa banget. Itu mah kalau cuma kayak gitu, kalau dia pengen menghajar Romi itu mah sama saja dia itu nggak bakalan kena, yang ada malah geli semacam itu. Nah dia niat nggak gitu loh untuk menghajar Romi semacam itu. Nah kemudian Dania bilang karena tenaganya memang sampai segitu. Dan kemudian di situ nih guys ya membuat Yuda ini bingung gitu loh guys, karena dia berusaha untuk melatih Dania agar Dania itu kuat, bisa menghajar Romi dengan cara latihan boxing semacam itu. Nah karena tenaganya Dania katanya tidak kuat, hanya sedikit semacam itu, kemudian dikasihlah fotonya mukanya Romi semacam itu loh guys. Dan kemudian itu menjadi perdebatan antara Yuda dengan Dania. Kenapa Dania itu bertanya kepada Yuda mengenai foto itu kenapa harus dipajang? Alasannya supaya dia semangat mukulin Romi, atau jangan-jangan dia suka kepada Romi semacam itu. Dan dia bilang bahwa dia tuh nggak mungkin suka sama Romi semacam itulah. Kalau memang tidak suka buktikan gitu loh. Dia pertama sih bilangnya ilfil semacam itu. Bahkan dia pengen nampar Romi. Kalau ditampar orang seperti Romi itu yang ada cuma geli. Makanya tonjok di sini ya. Di situ kan ada di situ. Makanya dia suruh untuk menonjok situ nih guys ya. Makanya di situ dia harus nonjok, latihan nonjok gitu loh. Pas kena fotonya Romi supaya sebagai bahan dia itu latihan menguatkan dia. Kalau memang dia benar-benar benci kepada Romi, dia harusnya bisa mukul. Dan kemudian nih guys ya, di situ nih guys ya, dia berusaha untuk mengeluarkan semua amarahnya nih guys ya. Dan di situ kesempatan bagi Yuda untuk terus menyemangati dengan adanya fotonya Romi untuk dia hajar, untuk dia pukul semacam itu. Bisa nggak dia mukul semacam itu dengan penuh amarah, dan dia berusaha untuk memukul sekuat tenaga nih guys ya. Dan memang itu sangat terasa banget nih guys ya pukulannya. Karena apa? Ada fotonya Romi yang menandakan dia tidak suka gitu loh. Dan ini kesempatan buat Yuda untuk selalu menyemangati Dania latihan dengan semangat. Karena kalau ada fotonya Romi, dia semangat membara untuk menghajar Romi semacam itu. Dan dia berusaha terus memukuli sambil dia membayangkan Romi ingin memukul Romi semacam itu. Dan dia benci banget kepada Romi, makanya dia hajar. Makanya dihajarlah Romi. Kemudian latihan kedua yaitu menghajar nih, latihan dengan Yuda, yaitu 1 lawan 1 semacam itu nih guys. Namun kali ini dia tidak yakin bisa menghajar Yuda semacam itu karena tenaga dia kan tipis. Nah kemudian dikasihlah itu kan fotonya Romi sekali lagi. Nah kemudian langsung dihajar. Nah fotonya Romi ini menyemangati ternyata. Dan di situ hajarannya Dania cukup kuat juga ternyata ya guys ya. Sampai membuat di situ lemas ya.
Yudanya sangat lemas gitu loh setelah dipukul Dania, dan kemudian setelah latihan nih guys ya, Dania kan sudah mengeluarkan semua tenaganya dan dia pengen makan bareng semacam itu, ngajak Yuda makan bareng semacam itu. Dan kemudian di situ nih guys ya, Yuda justru malah mengajak semua orang-orang yang ada di boxing situ nih guys ya, di arena situ nih guys, dimana tempat ia saat ini tinggal bersama dengan orang-orang yang sedang latihan tinju itu nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, memang Yuda itu sengaja dibuatkan makanan sebenarnya khusus untuk Yuda, dibuatkan oleh Dania karena Dania suka dan membuat makanan itu. Ternyata malah orang-orangnya itu yang disuruh untuk makan nih guys ya. Dan di situ memang tujuannya memang tidak biar bersama dengan Dania aja yang bisa merasakan makan, melainkan juga ngajak orang-orang yang ada di tempat situ nih guys ya, rame-rame makan semacam itu. Dan ternyata makanan tersebut itu dihabiskan ya oleh teman-temannya Yuda. Padahal makanan itu sebenarnya ditujukan untuk Yuda, agar Yuda punya tenaga. Karena apa? Dania sudah capek-capek beli makanan, beli sayuran di supermarket untuk dimasak buat Yuda seorang. Nah di situ yang jadi permasalahannya, kenapa Yuda malah nggak jadi makan? Kenapa makanan itu malah diserbu teman-temannya gitu loh? Padahal makanannya itu kan buat Yuda, makanya dia tanya tuh ya kan. Nah di situ makanya Yuda diajak untuk minggir nih guys, ditanya kenapa gitu loh. Nah menurut Yuda nggak apa-apa makanannya dimakan oleh anak-anak atau teman-temannya semacam itu. Kalau masalah makanannya kurang kan nanti Dania bisa masak lagi di dapur. Nah akhirnya Dania lagi bete banget nih guys, karena makanan itu sebenarnya ditujukan untuk Yuda, agar Yuda semangat ngajarin dia latihan tinju. Tommy mengantarkan Julian pulang nih guys ya, ke rumah kontrakan ia tinggal saat ini. Dia bertanya kepada Julian mengapa barang bawaannya itu banyak banget yang ia beli, yang ia bawa semacam itu. Dan kemudian di situ nih guys ya, ini kesempatan bagi Julian untuk menceritakan semuanya. Memang dia mendapatkan semua itu gratis ya, gara-gara ibu yang telah ia tolong semacam itu. Jadi dia menceritakan kronologinya pada hari ini itu memang adalah sebenarnya hari ini cukup apes bagi Julian, dikarenakan memang dia sudah melamar ke pekerjaan ke berbagai perusahaan, dan ternyata dia dinyatakan ditolak dan tidak diterima. Alasannya berbagai macam, seperti tidak berani menggaji Julian terlalu tinggi atau gajinya cuma sedikit. Padahal menurut Julian, dia sih mau-mau aja digaji berapapun semacam itu. Karena kan yang namanya dia bekerja di tempat orang, dia mau saja. Namun banyak dari para pemilik perusahaan yang ia lamar tersebut tidak berani menggaji dia, dikarenakan dia punya perusahaan. Kenapa harus dia resign ke tempat yang lain? Nah itu alasan yang tidak berani semacam itu. Makanya dia cerita kepada Tom bahwa memang dia sempat mengalami beberapa hal yang memang tragis, apalagi dia juga sempat cerita bahwa dia sempat menjadi kuli panggul dan dia hanya digaji sedikit, dan dia tahu betul bahwa mencari pekerjaan begitu sulit. Nah kemudian di situ nih guys ya, dia juga cerita kepada Tom bahwasanya di situ nih guys ya, barang bawaan itu adalah dari para ibu-ibu yang memberikan dia, dikarenakan dia telah menolong dari orang yang telah menjambret, sehingga dia dikasih banyak banget telur, beras gitu untuk ia masak semacam itu loh guys, sebagai bentuk terima kasih dari ibu-ibu yang telah menolong ya, karena Julian telah menolong ibu tersebut yang dijambret semacam itu. Karena kasihan kepada Julian, sebagai bentuk balas terima kasihnya Julian, makanya Julian dikasih semacam itu loh guys. Dan kemudian Tom ini sengaja pengen ke rumahnya, dikarenakan memang Tom ini mau menawarkan pekerjaan kepada Julian. Memang pekerjaannya memang tidak bekerja di perusahaan, melainkan di restoran yang ia dirikan. Dia pernah dibantu oleh Julian nih guys ya. Makanya Tom begitu baik menawarkan sekalian pekerjaan kepada Julian semacam itu, karena dulu pernah ditolong oleh Julian. Dan kemudian dia merasa berterima kasih dan bahkan minta maaf karena dia tidak bisa menggaji besar semacam itu. Dan kemudian menurut Julian, gaji berapapun itu nggak masalah dan tidak perlu berterima kasih atau tidak perlu merasa bersalah gitu loh. Justru yang harusnya berterima kasih itu adalah Julian, karena dia sudah ditolong semacam itu. Gaji berapapun oke buat Julian. Dan kemudian di situ dijelaskan ya bahwa dia nanti akan menjadi semacam manajer di restorannya untuk membawahi beberapa divisi semacam itu, agar dia bisa menggantikan peran dia, karena Tom adalah pemilik perusahaannya, bukan perusahaan melainkan pemilik dari restoran yang ia dirikan sendiri. Dan kemudian dia punya banyak pelanggan, dan nanti dia berjanji jika pelanggannya semakin banyak maka gajinya pun akan semakin besar yang ia akan tawarkan kepada Julian. Dan di situ nih guys ya, Julian merasa senang banget dan dialah yang berterima kasih seharusnya kepada Tom. Maka dari itu buat Julian sih seharusnya Tom tidak perlu
merasa bersalah semacam itu. Karena Tom merasa bersalah kepada Julian dikarenakan satu. Yang pertama karena memang dia tidak bisa menggaji besar. Kedua karena memang ini pekerjaannya tidak hanya di restoran, bukan di perusahaan. Biasanya kan dia memang di perusahaan digaji besar semacam itu, sehingga membuat Tom nggak enak kalau menggaji yang mana dia itu bosnya. Namun sekarang menurut Julian yang jadi bosnya itu bukan lagi Julian karena dia sudah tidak bekerja di Andromeda. Walaupun memang di situ adalah perusahaannya itu adalah miliknya Julian, walau bagaimanapun dia pernah ditolong Julian. Nah, maka dari itu memang kedatangannya ke kontrakan sebenarnya pas waktu berpapasan tadi, sekalian dia itu mau mengantar Julian ke kontrakan dikarenakan memang pengen bertemu dengan Julian, menawarkan pekerjaan ya, walaupun memang menjadi manajer di bukan perusahaannya dia, melainkan di restoran yang ia miliki. Namun apapun itu, tawaran pekerjaan itu sungguh sangat bermakna bagi Julian. Nah, sementara Safira itu sendiri nih guys ya, dia itu berusaha untuk kirim pesan kepada Julian, namun ternyata pesannya belum dibalas semacam itu. Dan dia berusaha untuk mengirimkan pesan lagi, dan ternyata memang di situ belum ada kabar, tiba-tiba di depan ada mobilnya Tom. Dan setelah dibuka, ternyata ada suaminya. Dan di situ membuat Safira sangat heran, kok bisa suaminya itu barengan bersama dengan Julian gitu loh ya kan. Padahal kan memang pulangnya kok bisa barengan gitu loh, itu yang jadi aneh. Dan kemudian memang di situ sempat di jalan itu Tom pengen ya menuju ke tempatnya Safira dan Julian, hanya saja di jalan berpapasan, kemudian di situ membuat Tom itu menghampiri Julian dan mengantarkan Julian ke kontrakannya semacam itu. Dan kemudian Tom di situ nih guys sebenarnya disuruh untuk mampir terlebih dahulu. Namun dikarenakan dia nggak jadi mampir ya guys ya, walaupun Safira menyuruh dia untuk mampir sekalian ngobrol, namun karena sudah ngobrol di jalan tadi menawarkan pekerjaan, makanya Tom langsung pulang begitu saja nih guys ya. Namun apapun itu, Julian sangat berterima kasih sekali kepada Tom yang mengantarkan pulang dan menawarkan pekerjaan. Nah, mengenai barang-barang dia tentunya sangat terima kasih sekali karena hari ini barang bawaannya ternyata banyak, dan Safira pun heran kenapa bawaannya begitu sangat banyak banget semacam itu. Dan memang di situ nih guys ya, kemudian suaminya Julian ini berusaha untuk menceritakan, berusaha untuk ngasih ya tahu kepada istrinya bahwa semua barang-barang yang ia dapatkan itu karena dia pernah menolong orang, dan orang yang dijamret tersebut ditolong sama Julian. Karena kebaikan ibu-ibu tersebut, sebagai bentuk terima kasihnya kepada Julian yang telah menolongnya mengambilkan dompet berupa uang yang banyak, kemudian di situ membuat Julian itu dikasih banyak seperti telur, beras, sayuran begitu oleh ibu-ibu yang baik hati semacam itu. Dan itulah kenapa dia bawa barang banyakan yang begitu besar. Dan tidak hanya itu, ada kabar gembira di mana Tom itu menawarkan pekerjaan di restoran yang ia miliki saat ini untuk menjadi manajer. Nah, kemudian di situ Safira sebenarnya juga heran kenapa nggak di perusahaan, karena memang rezekinya ada di restoran. Namun itu bentuk syukur. Nah, Safira sih senang-senang aja ya. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Papa Gunawan yang ternyata memang sengaja ingin ngobrol penting bersama dengan anaknya Rafael, yaitu ada sesuatu hal yang harus dia jelaskan terkait Danisa Mandiri, di mana Danisa Mandiri itu adalah perusahaan memang yang ia dirikan. Namun sebenarnya Danisa Mandiri itu adalah singkatan dari Dania dan Safira. Itu perusahaan atas nama Danisa Mandiri untuk Safira dan juga Dania. Karena memang itu adalah dananya dulu dari papanya Safira untuk dikelola. Jadi perlu ditekankan bagi Rafael untuk tahu bahwa memang dana pembuatannya itu Danisa Mandiri itu bukan dari perusahaan Platina Mandiri, namun melainkan perusahaan dari dananya yang dititipkan ya, sejumlah uang dulu yang pernah dititipkan ke Pak Gunawan untuk dia kelola saat ini. Maka dari itu ya, dia sengaja ngomong kepada anaknya agar anaknya tidak salah sangka mengenai perusahaan itu. Dan tidak hanya itu, kemudian papanya juga ngomong kalau nanti misalkan papanya belum sempat untuk memberikan perusahaan jika terjadi sesuatu hal, maka dia ngomong kepada anaknya untuk meneruskan memberikan perusahaan tersebut kepada Dania dan juga Safira untuk melanjutkan misinya tersebut. Makanya dia benar-benar minta kepada anaknya untuk memahami, karena apa? Dia memang pengen ya perusahaan itu segera diberikan sesegera mungkin kepada Safira dan Dania. Namun sayangnya Dania dan Safira saat ini sedang menghilang. Makanya diharapkan bagi Rafael itu untuk tahu. Dan alasan yang paling tepat adalah Rafael memang harus tahu ini semua, dikarenakan
memang dia anaknya, kemudian biar dia tidak salah sangka terkait perusahaan, karena perusahaan itu resmi dananya dari orang tuanya Safira. Jadi Om Abdi itu sempat memberikan dana semacam itu. Ya walaupun perusahaan itu sengaja dibikin atas rasa ya mungkin bersalah dari papanya yang tidak diketahui semua orang, karena memang papanya adalah penyebab kedua orang tuanya Safira itu memang meninggal semacam itu yang mungkin belum diketahui. Nah sementara itu nih guys ya, kehidupan harmonis, bahagia dialami Safira dan Julian. Walaupun Julian saat ini tinggal di kontrakan yang tidak begitu mewah, namun Safira berusaha menjadi istri yang baik. Nah sementara Ibu Lestari itu sengaja tanya kepada menantunya Mona terkait perusahaan Danisa Mandiri. Kemudian dia tanya kepada Mona apa yang dia ketahui terkait Danisa Mandiri. Nah kemudian nih guys ya, ada Mona nih guys ya yang berusaha untuk menceritakan, ketika dia mau menceritakan terkait Danisa Mandiri apa yang dia tahu, tiba-tiba di situ ada Romi sehingga membuat dia tidak jadi cerita. Dan kemudian dia harus segera mungkin ke toilet. Dia bilangnya ke toilet padahal di situ ada Romi yang harus dia temui. Kenapa? Karena memang dia sedang mules. Karena perutnya lagi tidak enak, makanya dia harus segera ke toilet sebentar. Nah, kemudian Romi nih guys ya. Romi ini memang lagi teleponan bersama dengan Rafael, karena Rafael itu minta kepada Romi untuk segera mungkin menyingkirkan Yuda semacam itu. Nah mengenai Yuda sebenarnya nggak usah dikasih khawatir. Kenapa? Karena Yuda itu pasti akan disingkirkan. Karena Yuda itu adalah penghalang cintanya Dania. Dan Dania itu kan memang benih yang sudah dibenih sama dia gitu loh. Dia yang membenihkan, dia yang berusaha untuk mendapatkan Dania. Ternyata yang dapat, yang panen malah justru Yuda. Makanya terkait Yuda nggak usah repot. Karena apa? Misi kali ini untuk menghancurkan Yuda itu sebenarnya pasti juga urusannya Romi semacam itu loh. Makanya di situ benar-benar diminta bagi Rafael untuk selalu cerita dan memberikan informasi. Nah kedua itu berkaitan tentang Safira dan Julian di mana keberadaannya. Dia akan memberikan sejumlah uang kepada Romi apabila dia memberikan informasi di mana keberadaan Safira dan juga Julian saat ini. Dan di situ ada Mona yang mendengar semua percakapan tersebut dan kemudian mematikan. Ya, kemudian di situ membuat Rafael bingung kenapa langsung dimatikan teleponnya. Tanpa disadari bahwa ternyata istrinya Mona itu sempat melihat Romi pembicaraan dengan Rafael tanpa disadari Rafael. Dan di situ nih guys ya, Mona sengaja membawa ke tempat yang sepi untuk diajak ngobrol terkait apa yang dibilang, memberikan informasi di mana keberadaan Safira dan juga Julian. Tentu saja di situ nih guys ya, Mona minta kepada Romi untuk tidak memberikan informasi di mana keberadaan mereka. Karena apa? Karena itu pastinya sangat bermasalah buat Mona. Karena pastinya cintanya itu akan bertepuk sebelah tangan jika memang Safira diganggu-ganggu semacam itu. Biarkan Safira dan Julian untuk menghilang saja, biarkan mereka hidup bahagia semacam itu. Mengenai itu sih gampang buat Romi, yang penting dananya. Bagi Romi itu terkait duit. Nah kemudian Mona sih nggak masalah terkait duit nih guys ya. Berapapun uang yang dia minta pasti akan dikasih. Nah yang kedua ini adalah kerjasama. Nah kemudian kerjasamanya kan sudah deal. Bukan mengenai kerjasama ini, melainkan pekerjaan yang dimana dia itu mau memberikan informasi terkait kematian kedua orang tuanya Safira. Nah ketika ditanya seperti itu otomatis membuat Romi ini sangat bingung apa yang harus dia lakukan dan dia mau jawab apa. Padahal di situ Romi kan juga sempat mencelakakan kedua orang tuanya Safira. Dan otomatis dia nggak mungkin kan cerita kepada Mona. Namun di satu sisi Mona itu memberikan tawaran gitu loh. Makanya dia hanya mengelak-ngelak saja. Dia bilang dia masih belum mendapatkan informasi terkait kedua orang tuanya Safira yang dibunuh siapa semacam itu. Padahal dia tahu betul dia adalah pelakunya. Dia adalah salah satu pelakunya yang bekerja sama dengan Papa Gunawan pada waktu itu. Namun dia tidak cerita kepada Mona. Mona bingung kenapa sampai detik ini Romi belum bisa mendapatkan ya informasi terkait kematian kedua orang tuanya Safira. Apakah dia menyembunyikan semua itu agar tidak diketahui? Karena nggak mungkin Romi tidak tahu. Nah kemudian dia berusaha untuk memberikan ya handphonenya untuk dia tulis rekeningnya. Kira-kira berapa uang yang mau dia minta silakan. Untuk apa? Sebagai DP ya.
dan sekaligus bayaran karena dia tidak akan memberikan informasi di mana keberadaannya Julian dan Safira. Nah, kemudian dia berusaha untuk menuliskan rekening dia semacam itu nih guys ya. Karena pastinya Mona akan gampang saja semacam itu, dan Romi sih mengiyakan aja asalkan bayarannya oke. Dan menurut Mona, dia langsung berikan uang sejumlah yang pastinya sangat banyak banget ke rekeningnya Romi. Pokoknya asalkan itu sebagai DP-nya untuk memberikan informasi terkait kematian kedua orang tuanya Safira, dan juga jangan berikan informasi di mana keberadaan Safira dan juga Julian. Dan itu harus ingat. Dan kemudian nih guys ya, ternyata Mona ini juga melarang ya Romi ini untuk mempermainkan suaminya. Kalau terjadi sesuatu dengan suaminya gara-gara dia mencari Yuda, dan jangan sampai libatkan suaminya itu dalam masalah yang sangat besar terkait ya Yuda, karena dia tidak mau melihat suaminya itu celaka, karena walau bagaimanapun dia tahu bahwa suaminya kurang suka dengan Yuda karena dia sangat cinta banget Mona kepada suaminya Rafael. Jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak-tidak. Nah, kemudian di situ nih guys ya, dia berusaha untuk menemui Mama Lestari lagi, dan Mama Lestari bingung di mana kok di situ sudah lama banget ke toiletnya namun tidak kunjung pulang. Dan sementara itu nih guys ya, ternyata memang tadi ketemuan dengan Romi yang membuat Mona itu lama banget nih guys. Dan kemudian di situ tiba-tiba karena urusannya sudah selesai, langsung jadi datanglah mamanya nih guys ya. Mamanya sangat khawatir dengan Mona. Kenapa dia tadi kok lama banget di toiletnya? Kira-kira kenapa? Dia hanya bilang dia mules padahal dia ketemu dengan Romi. Ada urusan yang hal yang sangat urgent sekali yang harus dibahas dengan Romi. Namun tentu saja di situ membuat yang pastinya Mona tidak akan mungkin menceritakan bahwa dia sempat bertemu dengan Romi nih guys, yang membahas sesuatu hal yang pastinya sangat urgent terkait kematian orang tuanya Safira dan juga Julian